Orang yang sholatnya tidak sempurna, apakah tetap dapat pahala atau malah berdosa? Apa hukumnya baca Al-Quran via Android? Baik. Kalau dia sengaja tidak sempurnanya dan meninggalkan rukun, jelas batal. Jelas batal. Misal dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, itu kan rukun, batal sholatnya. Dan sengajanya ini melahirkan dosa. Dosa. Tapi kalau karena ketidaktahuan, tidak tahuan, maka hukumnya ma'fu anhu. Ya, termaafkan, tapi dia punya tuntutan untuk terus menyempurnakan diri dengan belajar. Dalilnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan salat yang dikerjakan dengan iman. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang silaturahim ke rumah Ummul Bashar. Kemudian turun turun perintah salat zuhur, ya, salat maksudnya pada saat itu adzan berkumandang. Ketika sedang salat itu turunlah ayat tadi Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami sering perhatikan engkau suka meminta menengadah ke langit supaya kiblatnya dipindahkan. Sekarang berhadaplah ke arah Masjidil Haram. Salatnya sedang menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa begini. Turun ayat tadi, dibalikanlah 180 derajat menghadap ke arah kiblat ke Makkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah. Yang dengan ikut dengan Nabi sama-sama berputar. Yang jadi masalah yang tidak ikut dengan Nabi, yang masih ada di Madinah dan tempat yang lainnya. Maka ketika peristiwa itu sampai, kita tadi menghadap ke arah Ka'bah, kita menghadap ke arah Ka'bah. Apa yang terjadi? Mereka panik. Bagaimana satu salat kita? Maka ayat tadi kemudian turun dengan sempurna. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi kalau teman-teman merasa salatnya belum sempurna, ayo maksimalkan belajar. Belajar. Ingat betul ini ya. Kata Nabi, penyebab orang tidak mendapatkan kemuliaan dalam salat itu ada 3. Kemuliaan itu yang tadi saya sebutkan 5 pertama tadi. 1, maaf sekali, umumnya orang salat disyaratkan oleh Al-Quran itu tidak khusyuk dalam salatnya. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Yang kedua, umumnya orang salat, mohon izin, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibacakan dan dilakukan dalam salatnya. Antum nggak percaya silakan. Sudah berapa lama salat sampai dengan siang ini menjelang sore? Jangan-jangan ribuan kali ruku, ribuan kali sujud sampai saat ini, tapi nggak ngerti yang dibacakan. Ruku tapi nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa menghayati apa yang antum sampaikan? Yang ketiga, ini yang paling aneh ini. Orang salat itu sering memberi celah kepada setan untuk menggoda dia dalam salatnya. Ternyata ada setan khusus, Pak, yang menggoda orang salat. Ya. Nanti kalau bikin kajian, bolehlah satu kali kita bahas fikih setan itu. Ya, betul, fikih itu kan paham. Harus dikali itu paham setan itu siapa? Banyak, Pak. Banyak setan, ada setan rumah, ada setan di kantor, ada setan di pasar, ada. Di masjid ada setannya, Pak. Namanya khanzab, tugasnya 2. 1 menggoda orang sholat, yang kedua menggoda DKM masjid. Betul, antum hati-hati kalau jadi DKM masjid itu. Pahalanya banyak, tapi singgungannya pun tidak sedikit. Masjid itu kalau belum jadi, semua terlibat, senang. Tapi kalau sudah jadi, setan tidak tinggal diam. Yang digoda bukan jamaah, DKM-nya. Karena kalau yang digoda jamaahnya, satu pergi, yang lain datang. Tapi kalau DKM-nya yang kena, orang malas ke masjid. Kenapa kamu nggak mau ke masjid? DKM-nya aja begitu, ngapain saya datang? Ada itu. Setan rumah juga ada, disebutkan di Quran langsung bahkan. Quran surah kedua ayat 102. Tugasnya langsung goda, banyak, Pak. Dasim namanya. Perempuannya Dasimah, dia tadi saya sebutkan itu. Baik. Dasim. Itu godanya luar biasa. 3. 1, dia menempati tempat yang kosong. Antum sekarang sedang kesini ya, tinggalkan rumahnya. Hati-hati betul ya. Di ruangan antum itu saat ditinggalkan, setan masuk. Namanya Dasim. Kalau ingin mengusirnya, kata Nabi, ucapkan salam. Assalamualaikum. Begitu diucapkan, setan ini akan berkata pada temannya. Mungkin Anda pulang ke rumah bawa setan yang lain. Hati-hati. Pada temannya kita punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda ucapkan Assalamualaikum, dia berkata pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Ini yang menjadikan kadang di kamar suka ada mimpi buruk, perasaan tidak tenang, itu setan. Dia ngisi di tempat kosong. Dibiasakan ya, begitu pulang walaupun tidak ada orang misalnya, antum ucapkan aja masuk kamar Assalamualaikum, sudah. Ya. Tidak dijawab ya itu normal. Saat dijawab ya mungkin ada masalah di situ ya, Waalaikumsalam gitu. Ya. Gak apa-apa. Ya. Assalamualaikum, sudah. Saya pun ajarkan pada anak saya yang paling kecil ya. Saya sudah agak dewasa nomor 1. Dia usia 2 tahun, saya ajarkan, Kak, di kamar ini ada setan namanya Dasim. Setiap kakak masuk ucapkan Assalamualaikum supaya kakak usir dia keluar.
Begitu dia masuk kamar, langsung dia praktekkan. Assalamualaikum Dasim. Sebut namanya gitu ya, sekalian gitu dia keluar. Baik. Dia kedua, dia melekat pada ini, makanan minuman. Antum harus baca bismillah minimal kalau ingin minum, ingin makan. Misal, antum mau minum, bismillah. Maka dia berkata, kita tidak punya bagian di sini. Antum minum tidak baca bismillah, dia katakan kita ada bagian di sini. Antum ingat bismillah ya awal wa akhirah, dia katakan dia muntahkan, ini bukan bagian kita. Ini bukan bagian kita. Dan yang ketiga, tolong hati-hati ya. Dia bertugas memecah belah rumah tangga. Rumah tangga. Jadi kalau antum belum menikah, akad aja belum, diajak untuk maksiat supaya dekat. Supaya dosa itu bisa dilahirkan. Ya belum apa-apa, akad belum, lamaran belum, tiba-tiba jalan bersama, naik beca berdua, seakan-akan beca milik bersama, tukang beca nggak ada gitu kan, jalan deh. Tapi kalau sudah menikah silahkan cek. Ya sebulan 2 bulan pertama nyaman, setelah 6 bulan 7 bulan punya anak 2 tahun 3 tahun, tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangan sendiri. Silahkan cek. Suami mau berangkat ke kantor, pamit, mah kantor dulu, ya udah hati-hati, sampai situ aja, udah hati-hati. Suami orang ke kantor pak, itu juga sama. Istri pamit kantor anak, kantor dulu pak, ya udah sana hati-hati jalan, sana hati-hati. Istri orang ngantar anak bu, masya Allah. Banyak terjadi. Saya tuh di pesawat, pak teh atau kopi, masya Allah. Pak ayam atau ikan, masya Allah. Itu di rumah sama suami begitu gak tuh? Mas, teh atau kopi? Itu harusnya maksimal, itu kan, itu tidak mudah, kelihatan seperti sederhana. Nah, saat Anda sholat, itu setannya khanzab namanya. Seringkali membuat hal seperti itu tuh. Yang bikin tidak sempurna, itu memberi kesempatan pada setan. Lihat sini ya. Kalau antum sedang berdiri, begini. Cara berdiri itu. Hadis Abu Dawud nomor hadis 666. Aqim, kata Nabi berdiri tegak. Jadi badannya tegak, posisi kaki seimbang. Tidak terlampau rapat begini, tidak terlalu lebar begini. Sejajar dengan bahu lah, turunkan ke bawah. Gini. Kakinya kan suka ada yang begini ya. Keluar terbuka begini. Jadi kalau salat sendirian, gak ada masalah di sini. Sah salatnya. Panjang menghadap kiblat. Dalilnya Al-Bukhari nomor hadis 751. Yang jadi masalah saat salat berjamaah. Kata Nabi, teruskan hadisnya. Lihat kalimatnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan berikan celah bagi setan untuk masuk. Furjat itu celah yang muncul dari sisi yang menempel. Ini nempel misalnya. Ya, ini ada celah. Ini furjat namanya. Kalau sholat kakinya begini, yang sebelah sininya kan kakinya begini kan? Nempel kan? Saya ulang. Ini begini kanan. Maka kaki kiri yang di sini akan ke sebelah sini kan? Nempel kan? Ini nempel, ini belakangnya ada celah. Ini disebut furjat. Nah, begini pun setan sudah masuk. Apalagi begini. Kalau begini khalal namanya, khalalun. Setan enak gitu, gak usah masuk, ditiup aja udah lupa. Yang begini dia masuk. Caranya bagaimana kata para ulama? Karena Nabi mengatakan wala tadharu, jangan berikan celah, maksudnya ditutup. Maka cara yang paling mudah kata para ulama kalau salat berjamaah luruskan begini depan belakang. Kemudian satu dengan yang lainnya tempelkan ini. Satukan begini. Kalau nggak percaya silahkan begitu salat asar antum rapatkan begini, begitu dirapatkan akan lain suasananya. Dengan yang seperti ini akan lain. Walaupun begini pun sah salatnya. Cuma barangkali resiko lebih mudah terkena godaan setan untuk kesempurnaan. Ya. Kalau ada yang mengatakan ya nggak apa-apa Ustaz lah, saya mah salatnya sekalian setan ikut salat misalnya kan. Ya kalau Anda sih silakan saja, tapi kalau yang lain kan belum tentu sama seperti Anda gitu. Dan kita nggak usah mencela gitu kan. Nggak usah mencela, cukup kita ambil yang paling mudah aja untuk kita pahami. Jelas ya? Baik, nah kalau seperti itu termaafkan tapi harus tetap belajar.